Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait di mana yang lagi viral teman di Kendari ya. Ada tiga anak atau balita ya yang MD ya. Itu terkait ya apa ya, informasinya itu ditinggal oleh orang tuanya ya atau ibunya ini ya, yang terkurung di dalam rumahnya saat ditinggal, entah ngapain, informasinya apa keluar apa pacaran, saya nggak juga informasinya, kurang lebih tahu teman semuanya. Intinya ditinggal keluar ya, tiba-tiba rumahnya kebakar dan ya mau gimana, tiga anak ya MD teman semuanya ya. Waduh, ini oke, menyinggapi ini semuanya, ternyata seorang apa namanya, ibu korban ini langsung berikan klarifikasi teman. Waduh, ini klarifikasi ya, dan ada beberapa tanggapan atau respon dari netizen sepertinya ya, yang perlu kita dengarkan ya di kesempatan kali ini. Nah, di sini ada video yang pertama, ini sepertinya ibunya tidak pernah merasakan kehilangan mentalnya sekuat baja, fokus ibu di sampingnya. Nah, ini maksudnya ketika saat berada di rumah sakit ya, sepertinya ya, ibunya itu lagi sedang fokus main HP teman ya, tak ada yang namanya itu wajah muka yang sedih tak apa gitu. Nah, di sampingnya itu kata netizen ya, ya gitulah teman semuanya. Oke, supaya tidak terjadi salah paham, yuk kita simak ya penjelasan atau klarifikasi dari ibu ini yang di Kendari. Oke, dan tanggapan dari para netizen. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Novitasari. Saya adalah ibu sambung dari anak-anak ini yang bernama Dilka dan Dilki. Dengan ini saya mau mengklarifikasi terhadap adanya video viral tentang saya tidak mengurus dan merawat anak sambung saya, tetapi saya nyatakan hal tersebut tidak benar. Namun saya merawat dan mengasuh anak tiri saya dengan baik bersama ibu mertua dan serta kakak ipar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiani, saya ibu kandung dari Cinta. Dengan ini saya memohon maaf atas viralnya video tidak mau mengasuh anak saya. Dan itu saya ucapkan karena saya emosi. Saya jelaskan bahwa saya bersedia mengasuh anak saya, namun jika ayahnya mengizinkan anak itu saya bawa. Namun di sini kan ayahnya belum mengizinkan, jadi saya tidak berani membawa anak itu, takut nantinya jadi permasalahan. Bahwa sejak bercerai saya oleh ayahnya, selama ini yang mengasuh adalah nenek dari ayahnya. Dan setelah menikah, yang mengasuh anak saya dua-dua itu adalah ibu sambungnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas video yang viral ini. Terima kasih. 3 balita tewas terbakar berpelukan di dalam lemari. Ibu-ibu seluruh Indonesia, aku mau tanya sama kalian. Berapa lama kalian bisa meninggalkan anakmu di rumah sendirian tanpa orang tua? Aku mau tanya sama kalian. Ini pengalaman Kak Inem ya. Aku hanya meninggalkan anakku di lantai 2 dalam waktu 5 menit. Aku turun hanya untuk mengambil minum, anakku di lantai 2 aja, rumahku sudah seperti ini. Ini untuk ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan, ini bisa kebakar semua rumahku. Jadi anakku pegang korek untuk sembayang, karena di depan di atas itu kan untuk sembayang, dibakar plastik sampel affiliateku, lalu terkena menyambar kursinya. Itu tak tinggal 5 menit tok loh guys. Lah ini kok ada yang viral, seorang ibu meninggalkan keempat anaknya yang masih balita, ditinggal berjam-jam beli makanan bersama kekasihnya. Ini beneran nggak ini bersama kekasihnya ini? Ya semoga nggak bener ya. Katanya itu pergi bersama kekasihnya dan rumahnya terbakar. Jasad anaknya ditemukan berpelukan di dalam lemari. 1 kritis, 3 meninggal. Aku mau nanya sama kalian. Kalian lihat beritanya nggak? Aku lihat beritanya kok nggak kuat ya. Biarpun itu bukan anakku,
Aku ngerasa sesek di dada. Ya, ini untuk pelajaran kita semua sebagai orang tua. Jangan pernah abai dengan anak. Apalagi sampai ditinggal berjam-jam di rumah, tidak ada orang. Namanya anak kecil pasti bisa berbuat sesuatu yang mereka anggap tidak berbahaya, padahal berbahaya. Sekarang kan sudah nggak bisa balik lagi. Ini kejadian di Kendari ya, Sulawesi. Ya, 3 balita hangus terbakar berpelukan di dalam lemari. Buat pelajaran kita semua, jangan abai terhadap anak. Jangan ditinggal begitu saja. Aku yang hanya meninggalkan 5 menit dari lantai 2 ke lantai 1 aja kejadian seperti tadi. Apalagi sampai berjam-jam. Apalagi meninggalkannya hanya untuk hal-hal yang tidak penting untuk anak kita. Viral 3 anak ditemukan tewas kebakaran dan ditemukannya itu sedang berpelukan. Ini kejadian baru-baru ini ya. Waktu beritanya muncul gitu, menurut gua kayak masih simpang siur gitu. Kok bisa kebakaran, kok bisa begini, kok bisa begitu dan segala macam gitu. Cuma setelah gue telusuri lagi, ternyata si ibu ini punya anak 5 gitu ya. Jadi punya anak 1, terus dari suami keduanya itu punya anak kembar, dari suami yang ketiga itu juga anaknya kembar gitu. Jadi total anaknya 5. Nah ini 3 ditemukan meninggoy karena kebakaran. Dan ternyata si ibu ini ninggalin anak-anaknya di rumah, sedangkan dia itu keluar cari makan kurang lebih 3-4 jam gitu. Menurut gue ini ibu nyari makannya kemana gitu, antar provinsi gitu, antar apa gitu, 4 jam lama banget kata gue nyari makan. Gue nggak mau ngehujat ibunya ya, karena si ibu ini masih usianya 23 atau 24 tahun gitu, anaknya 5 gitu kan. Gue tuh sebagai seorang ibu, gue menyadari kayak ngurus anak sendiri itu nggak mudah gitu ya, apalagi ini anaknya 5 gitu. Tapi balik lagi, ya lu tahu umur lu masih segitu, lu nikah 3 kali, punya anak 5, ya otomatis lu pasti akan jadi ibu yang lebih ekstra daripada ibu-ibu yang bersuami dan ibu-ibu yang anaknya cuma 1 atau 2 gitu. Ini anaknya 5, berentet, masih pada kecil begitu. Balik lagi gue bilang, gue tidak mau menyalahkan ibunya, tapi ini masih nggak masuk di akal sehat gue gitu, ngerti nggak sih? Kayak masih banyak pertanyaan di kepala gue gitu. Ini gue nggak tahu kelanjutannya bakal kayak gimana, apakah ibunya akan masuk pengadilan, akan dihukum atau gimana karena kelalaian seorang ibu atau karena melantarkan anak, gue nggak tahu gimana. Yang jelas kalau dibilang ibu ini lalai, menurut gue iya lalai, karena itu anaknya balita dan masih kecil banget, masih piik banget gitu. Udah gitu nih anaknya meninggoynya itu ditemukan berpelukan, kayak tragis sih menurut gue. Satu sisi gue juga mikir kayak ini ibu pas mau nyari makan kenapa anaknya nggak diboyong gitu. Tapi kayak satu sisi gue juga mikir nggak mungkin dong lu ngeboyong anak lu semua gitu. Kayak gue ngebayangin betapa repotnya, betapa susahnya gitu. Gue juga kebayang gitu loh. Cuman kenapa lu nggak masak gitu? Kenapa lu nggak minta tolong tetangga lu jagain anak lu, atau lu minta tolong siapa gitu loh? Dan kayaknya ya menurut berita-berita yang seliweran, katanya anak pertamanya dia itu diasuhnya sama neneknya. Katanya ya, balik lagi ini masih simpang siur. Cuman ya itu dia nggak masuk di kepala gue gitu. Kenapa lu nggak masak aja gitu? Lu lebih milih meninggalkan anak lu berjam-jam gitu. Ya mungkin kalau lu cari makan ninggalinnya 10, 15, 20 menit gitu, ketimbang lo beli makan di depan gang atau di depan rumah lo atau yang deket rumah lo gitu, oke gitu. Ini 4 jam lu cari makan kemana? Antar provinsi, antar pulau apa? Gue juga nggak bisa bilang kalau ibu ini itu mungkin nggak siap untuk punya anak. Gue juga nggak bisa bilang kalau dia tidak pantas disebut ibu. Nggak bisa, gue nggak bisa bilang kayak gitu. Karena kalau dibilang nggak siap punya anak, tapi anaknya 5. Ya walaupun yang 4 anaknya itu kembar gitu ya. Cuma maksud gue kalau dia emang nggak siap punya anak, berarti kan punya anak 1 aja cukup gitu. Atau begitu anak kembarnya itu lahir ya udah cukup gitu, anaknya 3 gitu kan. Nah ini tuh sampai 5 anaknya gitu. Dan kalau dibilang nggak pantas disebut ibu, ya nggak juga. Dia ngurusin ke 5 anaknya itu juga sendiri gitu. Tapi gue ada kepikiran ya, kebesit di kepala gue, kenapa ibu-ibu yang memang berjuang, pejuang garis 2 itu susah banget dapetin momongan, dapetin anak itu susah banget. Tapi ibu-ibu yang lalai kayak gini atau yang belum siap gitu ya, kayak gampang banget, cepet banget dianugerahi anak itu, kayak kok cepet gitu. Menurut gue si ibu 5 anak ini lebih ke egois gitu ya, egois menurut gue. Gak ada seorang ibu manapun yang mau kehilangan anaknya. Sekalipun gue percaya tidak semua ibu itu baik. Ada juga ibu yang durhaka, ada juga ibu yang jahat. Gue tahu itu. Tapi menurut gue mungkin ini adalah jalan Tuhan gitu ya, jalan Allah gitu. Anak-anaknya diambil duluan untuk menghadap ke sisi yang kuasa gitu ya. Semoga anaknya bisa diterima di sisinya gitu ya, bisa ditempatkan di tempat yang terindah gitu ya, daripada sang anak itu mesti tumbuh besar dengan seorang ibu yang egois gitu. Kita juga nggak ada yang tahu kan, ibu ini lalai meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian itu hanya sekali ini aja, atau dari kemarin-kemarin itu dia udah melakukan hal itu juga. Ngurus anak 1 aja tuh rewel banget, apalagi kalau si anaknya itu lagi tantrum gitu ya, lagi cerewet, bawel, maunya digendong yang kayak gitu-gitu, apalagi ini anaknya 5 gitu. Dan sebenarnya yang harus dipermasalahkan bukan hanya ibunya aja ya, tapi peran bapaknya itu kemana gitu. Gue tahu nih ibu udah nikah 3 kali berarti kan, maksudnya tuh salah satu mantan suaminya itu kemana
gitu loh. Gue nggak punya ranah untuk menghakimi ibu ini, gue juga nggak punya ranah untuk menghujat ibu ini ya, menilai dengan sebelah mata tanpa tahu apa yang dia alami, tanpa apa yang dia rasakan setelah perceraian dan harus mengurus ke 4 anaknya sendiri gitu, karena katanya kan anak pertamanya itu diurus sama neneknya gitu ya. Gue bener-bener gak bisa ngebayangin gitu, cuman ya sangat disayangkan aja sih menurut gue. Viral balita tewas berpelukan di dalam lemari saat kebakaran di Kendari, penyebabnya karena mereka berempat ditinggal oleh ibunya membeli makan selama 2,5 jam bersama kekasihnya. Mari kita bahas guys. Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 kemarin terjadi kebakaran di kota Kendari dan memakan korban 2 balita berumur 3 dan 1 tahun, sedangkan 2 balita lainnya berumur 4 dan 3 tahun dapat diselamatkan namun keadaannya kritis guys. Pada saat itu keempat anaknya ditinggal oleh ibunya untuk membeli makanan di restoran cepat saji selama 2,5 jam. Ya, jadi ibunya meninggalkan keempat anaknya ya yang masih balita itu pergi dari jam 11.30 pulang jam 2 siang. Pertanyaannya, kok bisa dia meninggalkan keempat anaknya yang bahkan anak pertamanya masih berumur 4 tahun, which is dia masih balita. Dia meninggalkan anaknya tanpa ditemani oleh orang dewasa. Gue emosi sih. Iya guys, jadi ibu mereka ini seorang janda berinisial, gue katakan adalah kasus ini adalah kasus kelalaian orang tua. Gue gak ngerti ya hukum di Indonesia seperti apa, karena gue kalau di luar negeri itu kalau ada kelalaian, kalau kalian ingat ada ibu meninggalkan anaknya berhari-hari liburan, itu dia di penjara loh guys, sampai meninggal ya anaknya. Penyebab kebakarannya tuh masih simpang siur ya guys. Ada yang bilang katanya pacarnya lupa mematikan kompor ketika mereka pergi. Ada yang bilang anak pertamanya mainin korek sehingga membakar tirai di rumahnya, akhirnya rumahnya kebakaran. Dari kasus ini please banget buat orang tua yang punya anak toddler gitu ya, yang masih balita gitu, yang mereka itu sangat aktif, sangat kepo sama banyak hal. Kalau kalian tinggalin anak kalian, tolong dititipkan sama orang dewasa gitu untuk mengontrol mereka. Kita nggak tahu nih ya kan apa yang mereka lakuin, karena mereka sekepo itu sama dunia gitu kan. 3 menit, 5 menit, 1 jam bisa terjadi apapun guys sama mereka. Walaupun gue belum pernah merasakan susahnya gitu ya jadi seorang ibu gitu. Banget guys. Dan semoga aja kedua anak yang selamat dalam kebakaran tersebut itu cepat pulih lukanya, cepat sehat, dan semoga ibunya itu diberi kesabaran dan tolong jangan diulangi lagi ya kak ya. Satu main handphone. Seorang ibu bernama Siska di Kendari yang membiarkan 4 anaknya tinggal di rumah tanpa pengawasan orang dewasa. Dia rela membiarkan anaknya itu bisa pacaran guys. Dan apa yang terjadi itu anak-anaknya itu meninggal karena kebakaran. Yang 3 orang itu meninggal tapi satunya kritis. Orang tua tolol yang kayak gitu udah tahu anaknya masih kecil tapi dibiarkan begitu aja, malah pergi pacaran gitu. Buat kalian di luar sana yang masih belum siap untuk nikah, baik itu finansial, mental, kalian jangan coba-coba, jangan nanti anak menjadi korban karena keegoisan kalian. Sumpah lebih kesel lagi nih guys, ada videonya yang dia lagi di rumah sakit tapi dari raut mukanya itu tuh kayak nggak ada penyesalan gitu loh, kayak nggak ada sedih-sedih gitu. Dia malah main handphone kayak biasa aja gitu. Gila orang tua macam kayak gitu. Gue pada tahu kasus ini kan, gue tuh bertanya-tanya kenapa tidak ada orang dewasa di rumah mereka gitu loh. Kemana semua orang dewasa ini selain ibu sama pacarnya itu? Kayak maksud gue bapak dari anak-anak ini, mantan suaminya, kenapa tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga mereka? Karena berdasarkan beberapa artikel yang gue baca gitu ya, katanya ini tuh ibunya berusia 23 tahun dan sudah memiliki 5 orang anak, di mana diantaranya itu ada yang kembar. Dan sewaktu kejadian ini berlangsung, ibunya itu sedang keluar bersama dengan pacarnya. Jadi mereka itu mencari makan untuk anak-anak tersebut. Dan ditinggalnya itu lumayan lama. Kalian bisa bayangin gak sih? 4 orang anak di bawah 5 tahun dibiarkan sendiri di rumah dan tiba-tiba kebakaran. Terus ada juga artikel yang bilang kalau misalnya kuncinya itu dikunci dari luar. Jadi mereka nggak bisa keluar dari rumah tersebut. Dari kronologi yang gue baca juga, ini kan ada dugaan ya kalau misalnya anak tersebut itu suka memainkan korek api. Itu tuh kayak gitu bahaya banget gak sih? Sebagai orang tua kita juga harusnya lihat-lihat nih tingkah laku anak. Anak umur segitu aja udah gak wajar untuk ditinggal lama-lama di rumah sendirian. Dari kasus ini gue belajar banget kalau misalnya emang punya anak itu adalah komitmen gitu ya. Karena anak itu gak bisa ditinggal sendirian, apalagi mereka itu masih kecil. Dan juga kalau misalnya lo belum siap untuk berkomitmen seumur hidup menjaga anak tersebut, janganlah lo namanya sampai punya anak. Dan gue pengen ingetin aja, gak ada yang salah dengan ketika seseorang itu sudah bercerai terus habis itu mereka pengen punya pacar lagi gitu ya. Itu gak salah sama sekali. Yang salah dari kasus ini adalah dia itu meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumahnya tanpa pengawasan orang dewasa.
gue gak mau menyalahkan ibunya 100% gitu ya, karena dia juga pasti kehilangan anaknya dan juga menjadi korban gitu. Cuma di satu sisi yang lain ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ya udah, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul, dan gue pengen denger pendapat kalian. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana sang ibu ya, namanya siapa ya tadi ya, Desi siapa ya, sudah memberikan klarifikasi ya, itu jawabannya teman semuanya ya. Semuanya tidak sesuai apa kata yang di berita katanya itu teman semuanya. Oke, itu udah klarifikasi dan itulah tanggapan dari beberapa netizen terkait MD-nya ya, 3 balita ya kebakaran di rumahnya itu. Waduh, ini. Jadi untuk teman semuanya gimana, para ibu-ibu pastinya ya di Indonesia ini tanggapannya gimana? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.